let me down. Let me down. Benar-benar berbeda. Berkat pemberontakan Yangke dan pengorbanan banyak suku batu keras kecil peningkat 8, roh raksasa berwarna tinta ini baru saja kehilangan tangan dan kakinya setelah menghadapi Hadap. Ini dapat digambarkan sebagai kehilangan vitalitas yang besar, ditambah momen ini Yangke sudah masuk ke tubuhnya dan bertindak sembarangan, sehingga dia harus terganggu dan dijaga. Menghadapi pukulan keras Hadap, dia benar-benar dirugikan. Setiap kali ditembak jatuh, ia terhuyung-huyung dan terbang dengan daging dan darah. Di sisi lain, Ada semakin ganas dalam perang. Meskipun lengan dan kaki lawan yang patah tidak memiliki kekuatan apapun, itu sangat kuat dalam dirinya sendiri dan bermain di tangan Ada kekuatan besar. Hanya dalam beberapa lusin nafas, roh raksasa berwarna tinta itu sudah berlumuran darah dan malu, dan ekspresi panik di matanya berangsur-angsur menjadi padat. Pada saat ini, dia tidak hanya menghadapi serangan kekerasan Ada, tangan dan kaki yang dibuat oleh Yangke jatuh di dalam tubuhnya adalah sumber kepanikannya. Jelas terasa bahwa saat Yangke mengembara di tubuhnya, ada nafas makhluk tak terhitung dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada waktu untuk menyelidikinya dengan cermat, itu juga tahu persis makhluk apa itu. Menjina menyadari bahwa dia akan mati, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Raksasa berwarna tinta ini orang liar dan dia tiba-tiba melayang ke udara melawan serangan sengit Ada. Kemudian seluruh tubuhnya bergetar dan mulutnya berteriak, alam semesta adalah kelelahan. Begitu kata-kata itu jatuh berlama-lama di luar tubuhnya, kekuatan tinta seperti awan hitam tebal menunjukkan momen stagnasi dan kemudian ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Harga yang harus dibayar adalah pukulan brutal dari daya oleh Ada dan tengkorak itu runtuh. Pada saat ini Yangke memegang tombak Changlong dan mengubahnya menjadi pemintal, menembus penyembunyian di rintangan warna tinta tebal dan berkeliaran di tubuh roh raksasa tinta. Pintu Kiao Qiankun telah dibuka. Dia saat berjalan, sejumlah besar suku batu kecil terus muncul dari Kiao Qiankun tinggal di tubuh dewa raksasa hitam. Dia mengeluarkan ratusan juta pasukan batu kecil dari zona kematian yang kacau, dan Jiang Cheng memberikannya kepada kelas 9 sehingga mereka dapat mendistribusikan ke ras manusia dan membantu kekuatan tempur pasukan ras manusia. Abida sendiri masih meninggalkan beberapa suku cadang. Selain banyak suku batu kecil peringkat 8 yang dia korbankan sebelumnya, dia juga pasukan klan batu kecil di bawah 30 juta dan peringkat ke-8. Suku-suku batu kecil ini terus-menerus mengalir keluar dari alam semesta kecil dan tinggal di tubuh dewa roh raksasa hitam. Ketika kata-kata roh raksasa tinta jatuh, yang jelas bahwa lingkungan gelap dan tak terbatas menjadi lebih gelap. Ini sebenarnya perasaan yang sangat aneh, sama seperti orang biasa berada di lingkungan di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dan lingkungan yang gelap tidak bisa lebih buruk, tapi Yangke baru saja melahirkan perasaan ini. Berikutnya dia memperhatikan bahwa alam semesta kecilnya sendiri bergetar hebat dan pintu yang terbuka mau tidak mau ditutup. Yang terkejut dan dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan terkejut menemukan bahwa di Kiao Qiankun pohon dunia mengayunkan tubuh pohon menopang sepotong perlindungan tak terlihat, dan di luar lapisan perlindungan ini ada murni tinta yang belum pernah terlihat sebelumnya. Power ingin membobol. Adapun anak untuk menyegel Kiao Qiankun bulat dan tanpa cacat dan tidak diserang oleh kekuatan eksternal. Ini sama dengan efek 4 pilar Qiankun dan bahkan lebih kuat dari 4 pilar Qiankun. Karena Yangke memiliki Zhisu, dia tidak pernah terganggu oleh erosi Mozili, karena Mozili tidak dapat menembus kota Zhisu. Kekuatan Mo dan perlindungan subtrait seperti tombak dan perisai. Ketika perisai berlindung cukup kuat, serangan tombak tajam dapat diabaikan. Di masa lalu, perisai pelindung subtrait dapat dengan mudah memblokir erosi kekuatan tinta. Yangke sendiri bahkan tidak merasakannya. Di lingkungan yang penuh dengan kekuatan tinta yang ditakuti orang, dia bisa mendobrak dengan tidak hati-hati, tidak perlu khawatir terkikis oleh kekuatan tinta. Tapi kali ini dia dengan jelas merasakan bahwa perisai pelindung pohon berada di bawah tekanan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan betapa kuatnya cara yang dilakukan dewa raksasa hitam untuk melawannya. Ini membuat Yangke tidak bisa tidak memikirkan teknik rahasia Master Raja dan klan Mo. Ras manusia tidak pernah tahu bagaimana teknik rahasia Master Raja klan Mo digunakan.
Yang juga menghadapi teknik rahasia Master Raja secara langsung dan oleh seorang raja, tetapi karena kota Raja Sisu yang perwakilan Pensinlian, teknik rahasia raja itu tidak berpengaruh pada dia. Pengetahuan ras manusia tentang teknik rahasia raja sangat terbatas pada saat tahu bahwa teknik rahasia ini hanya dapat ditampilkan oleh kekuatan Raja Master. Teknik rahasia diam dan diam ketika dilemparkan. Mantan ras manusia yang ditarikan oleh teknik rahasia raja bukanlah kelas 9. Tidak dapat menolak, bahkan produk 8 merek paling junior pun akan langsung bertinta. Soal itu pasukan Tiran menghadapi orang-orangmu di wilayah udara. Orang-orangmu mengandalkan teknik rahasia raja untuk memasukkan beberapa ras manusia ke 8 peringkat, memungkinkan mereka untuk menyelinap ke tanah leluhur Roh Kudus di kedalaman langit yang hancur dan kemudian membangunkan dewa raksasa tinta. Dan hanya itu, Tiran dikalahkan dan harus menyerahkan wilayah udara. Namun kekuatan teknik rahasia raja itu kuat, tapi jarang raja akan mengambil inisiatif untuk menggunakannya, karena begitu teknik rahasia itu ditampilkan, Kastor akan sangat rusak dan kekuatannya akan turun. Jadi kecuali medan perang saat kacau, umumnya raja tidak memiliki kesempatan untuk melakukan teknik rahasia ini. Yang dipromosikan menjadi raja pertama yang dibunuh oleh Katian peringkat 8. Itu karena teknik rahasia raja. Pihak lain mengejar Yang selama beberapa dekade dan gagal berhasil, dan sangat malu sehingga dia ingin menggunakan teknik rahasia raja untuk membuat keputusan akhir. Akibatnya dia terluka parah dan Yang memanfaatkannya. Dia telah berulang kali melakukan pertempuran Wolong Cui, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Dalam hal ukuran besar, dewa raksasa hitam bahkan lebih baik daripada naga suci yang dia inkarnasi. Keuntungan yang dibawa oleh ukurannya secara alami dibesar hingga ekstrim. Luka-luka itu tampak seperti daging dan darah dan tinta menyembur dan yang mengerikan, tetapi sebenarnya itu bukan apa-apa bagi dewa raksasa tinta. Meskipun latar belakangnya sangat dilemahkan oleh cahaya pemurnian, raksasa tinta masih layak disebut sebagai klan tertinggi, tetapi melihat daging dan darah menggeliat dari luka dan kekuatan tinta yang kuat memancar keluar, itu dengan cepat menstabilkan lukanya. Hanya yang kekuatan 3000 jalan yang dibuka tidak begitu mudah untuk dibubarkan. Masih melekat pada luka terus-menerus menyimpulkan perubahan dan terus menyebabkan kerusakan. Melihat situasi ini, Yang membuat keputusan tegas meletakkan senjatanya dan melarikan diri. Sebelum telapak tangan raksasa dari roh raksasa berwarna hitam menepuk lagi, dia menekan lengannya dan bergegas menuju luka lengan yang patah. Dalam sekejap mata, Yang telah bisa di lengan yang patah dan tinta tebal dan darah masih memancar, namun hanya dalam waktu singkat cedera yang mengerikan ini telah sangat pulih. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu. Puluhan tarikan nafas, luka di lengan kanan sama dengan leher akan pulih, hanya menyisakan luka, tidak ada lagi tinta dan darah yang akan keluar. Ketahanan raksasa seperti itu benar-benar menakutkan. Yang mengambil tombak dan kekuatan langit dan bumi yang kuat bergerak dengan tombak. Seluruh orang langsung berubah menjadi top dan mengebor luka dengan yang patah. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti dewa raksasa hitam itu, dan itu meraung marah. Apa yang kamu lakukan? Yang tidak menjawab dengan suara teredam. Dengan seluruh kekuatannya, dia dan pistol itu bersatu berubah menjadi tepi yang tak terkalahkan, memecahkan bloket kekuatan tinta tebal dan ingin mengikuti luka dan masuk ke raksasa tinta tubuhnya. Jangan pikirkan itu. Dewa raksasa warna tinta itu telah menyadari apa yang akan dia hadapi. Bahkan jika itu sekuat itu, dia juga tahu apa yang akan dia dapatkan setelah Yang berhasil. Tubuhnya yang besar, mata dipenuhi dengan kepanikan dan kengerian. Sebelum perang dimulai, tidak pernah terpikir bahwa itu akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya.